Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini aku bikin lava cake versi mini teman-teman. Karena kebetulan ada teman yang ulang tahun dan ini akan dibagikan satu-satu versinya mini. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita akan siapkan cetakannya. Di sini saya punya cetakan puding mini. Ini semua sudah diolesi dengan Carlo dan setelah diolesi saya taruh seperti ini ya. Sekarang kita siapkan bahan cair. Di sini saya pakai mentega cair, kemudian minyak sayur, santan instan dan juga susu cair. Karena kita akan bikin versi kopi atau mocha, jadi saya tambahkan dengan kopi instan. Kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan dengan pasta mocha. Kita aduk lagi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk bahan kering kita pakai terigu. Kita bisa gunakan terigu protein rendah ataupun protein sedang. Di sini saya pakai protein rendah dan saya tambahkan dengan susu bubuk serta maizena. Dan kita juga perlu baking powder. Untuk berapa banyak yang saya pakai saya akan tulis di box deskripsi. Dan untuk mengeluarkan rasa kita tentu saja perlu garam. Untuk telur saya pakai 4 kuning telur dan 3 telur utuh. Gulanya juga saya pakai gula pasir dan kita akan mixer. Kalian bisa mixer dengan hand mixer, tapi saya akan mixer dengan standing mixer. Dengan hand mixer kalian mungkin perlu mixer sekitar 10 hingga 12 menit. Tapi saya pakai standing mixer cukup 7 menit saja. Dan untuk resepnya nanti, seandainya kalian merasa ini telurnya terlalu banyak, kalian bisa pakai resep yang lain ya teman-teman. Cuman saya belum pernah coba dengan telur yang sedikit. Selama ini saya cukup puas dengan hasil dari bolu ini, jadi saya tetap pakai telur yang lumayan banyak. Setelah selesai di mixer, saya pindahkan ke tempat yang lebih besar ya teman-teman. Dan kita akan ayak lagi terigu yang tadi sudah kita siapkan. Ini saya akan aduk balik dengan whisker, tapi kalian bisa juga aduk langsung dengan standing mixer atau kalian pakai spatula saja. Untuk teman-teman yang menggunakan hand mixer sebaiknya menggunakan whisker atau spatula pada saat pencampuran tepung ini. Karena kalau di mixer pakai tangan itu benar-benar harus hati-hati sekali ya. Waktu aduk ini tidak perlu sampai terlalu halus ya teman-teman. Kita sekarang akan masukkan bahan cair. Setelah itu kita harus aduk dengan spatula saja, jangan dengan whisker. Pastikan kalian aduk dengan rata ya teman-teman sampai warnanya sudah tercampur rata seperti ini kurang lebih. Sekarang kita akan tuang ke dalam loyang cetakan dan tuang sedikit saja, kemudian kita ketuk-ketuk. Teknik ini supaya nanti bolunya tuh tidak bolong-bolong. Kalau kalian langsung isi penuh, kemudian kalian ketuk-ketuk, itu sulit. Bawahnya biasanya suka bolong-bolong ya. Sekarang kita akan kukus. Untuk kukusan saya pakai 2 macam kukusan karena saya bikin lumayan banyak ya. Sebelum mendidih kuenya ini sudah boleh ditaruh, lalu kita akan tutup dan kita akan kukus selama 15 menit. Tapi ini airnya sudah panas ya teman-teman, hanya saja belum mendidih. Setelah sekitar 12 hingga 15 menit kita buka dan langsung kita keluarkan dari cetakan. Ini kalian lihat saya pakai 2 kukusan yang berbeda. Kukusan yang dari Signora ini hasilnya lebih bagus daripada
kukusan biasa, tapi bukan berarti tidak bisa dipakai ya. Dan ini karena kita sudah olesi dengan Carlo, dengan minyak pengoles loyang, hasilnya gampang sekali dikeluarin. Di sini saya pakai cetakan yang seri 1, seri 2, dan seri 3. Hasilnya semua cantik menurut saya ya. Untuk kalian yang belum punya, kalian bisa beli karena ini banyak banget manfaatnya, kegunaannya. Bisa untuk puding, bisa juga untuk bolu kukus. Sekarang kita akan bikin krim coklat. Untuk krim coklat kita perlu susu cair. Kemudian kita perlu dark compound. Setelah itu kita akan tambahkan dengan maizena dan juga coklat bubuk. Untuk komposisinya berapa kalian bisa lihat di kiri atas atau kalian baca box deskripsi. Selama proses memasak ini semua harus diaduk dan teman-teman krim coklat ini enak banget. Semua yang makan suka ya, rasanya enak. Tidak perlu coklat yang mahal, coklat biasa juga udah enak. Setelah kita masak beberapa saat, maka krim coklat ini akan mengental dan bergolak-golak seperti ini. Kalau sudah seperti ini, matikan apinya, lalu kita akan tambahkan dengan mentega. Di sini saya pakai Anchor Unsalted, tapi kalau kalian mau pakai margarin juga bisa. Kita aduk-aduk sampai mentega ini tercampur dengan rata, sudah mencair semua. Lalu kita akan pindahkan ke tempat yang lebih gampang untuk ditim teman-teman, supaya tuh coklat ini tidak berkulit. Kalian lihat baru sebentar aja atasnya sudah berkulit ya. Jadi selama proses kita mendinginkan, kita harus aduk terus. Setelah dirasa cukup dingin, maka coklat ini tidak akan berkerak atasnya. Untuk menambah rasa di sini saya pakai rum ya teman-teman. Tapi kalian bisa beli rum yang halal, ada ya. Rum yang merek kupu-kupu itu halal. Setelah dirasa cukup dingin, kita akan saring teman-teman supaya coklatnya ini halus ya. Sekarang kita akan bikin saus keju. Kemarin banyak orang yang bilang, "Cip, apa bedanya sih krim keju dengan cream cheese?" Ya, saya mungkin salah ngomong ya. Maksudnya saus keju mungkin ya. Tapi saus kejunya ini saya akan pakai cream cheese. Kita pakai cream cheese, kemudian susu kental manis dan vanilla ekstrak. Setelah itu kita akan tambahkan dengan whipped cream cair. Nah, ini saya mixernya masih belum terlalu halus ya, cream cheese-nya teman-teman. Karena kulkas saya dingin banget, mungkin cream cheese-nya ini agak sedikit beku kemarin. Pastikan konsistensi dari cream cheese ini cukup bagus teman-teman. Tidak terlalu cair tapi juga tidak terlalu kental. Setelah dicampur beberapa kali, jadi masukinnya sedikit-sedikit sampai kita dapat konsistensi yang bagus. Kurang lebih konsistensi akhirnya seperti ini ya teman-teman. Masih kental tapi tidak terlalu kental, tidak juga cair. Ini saya saking serunya teman-teman, saya lupa video ini ya. Jadi saya pakai cup yang satu-satu karena kita akan kasih satu orang satu. Kita pakai coklat sausnya itu satu orang 1 sendok besar, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan taruh keju di atasnya. Ini adalah keju cheddar dari Kraft ya. Tapi kalau kalian mau taruh buah-buahan juga bisa. Sekarang saatnya kita taruh cake-nya ini. Karena saya bikin lumayan banyak, sekitar 60 piece, jadi saya bikin warna-warni. Saya bikin red velvet, pandan, vanilla, dan mocha. Satu resep menghasilkan sekitar 20 cup
Iya banyak teman-teman. Tapi ada juga yang hanya 17 cup ya. Jadi nanti tergantung cara kalian nuang. Kalau penuh banget kalian bisa menghasilkan 17 cup. Kalau tidak terlalu penuh kalian bisa menghasilkan 20 cup. Dan atasnya ini saya akan kasih cream cheese, kemudian saya kasih topping strawberry. Kalian bisa kasih topping coklat legi yang bulat ataupun buah-buah lainnya. Dan cupnya ini ada tutupnya teman-teman, tutupnya lumayan rapet ya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi resepnya ini sudah pernah saya bikin sebelumnya tapi versi besar. Hari ini saya bikin versi yang kecil karena teman saya mintanya kue ini. Saking benar-benar mereka suka banget sama kue ini ya. Jadi tiap ada yang ulang tahun biasanya minta kue ini. Rasanya enak dan juga modalnya murah, tidak banyak. Selesai sudah videonya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.